Halo, selamat datang di channel Story Adiguna, tempat di mana kalian bisa menemukan konten-konten menarik dan menghibur. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Let's go! Bab 286. Itu kolam jade spirit, merendamnya bisa menyembuhkan luka dan mengeruk meridian. Petik 2. Itu pohon buah ginseng, jangan dicuri. Petik 2. Itu batu Wixin, adil duduklah jika kamu tidak melakukan apa-apa sangat membantu untuk mengolah tao. Petik 2. Itu adalah Yuling Yuan, di mana makhluk roh ditahan, dan kamu tidak boleh memprovokasi mereka pada hari kerja. Setelah keluar dari paviliun gadis giok, Ye Chen membawa Xian untuk mengunjungi puncak gadis giok, dan setiap kali dia pergi, mereka akan memberikan perkenalan singkat kepada Xian, seperti bagaimana Chu Xuaner memperkenalkannya hari itu. Untuk beberapa alasan, dia merasa aneh memimpin Xian. Dalam keadaan linglung, satu magang lagi keluar, dan dia masih setengah matang. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana cara mengajar Xian. Setelah berkeliling puncak Yunfei bersama Xian, Ye Chen membawanya kembali ke hutan bambu kecil. Tuan, kapan kita akan mulai berlatih? Xian menatap Ye Chen dengan wajah tidak dewasanya. Mari kita biasakan dulu, kata Ye Chen, dan membawanya ke depan Zhang Fengyan, bayi harimau dan binatang roh Kitty Eagle. Tuan, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini kakek Zhang Fengyan, ini bayi harimau, dan ini elang kecil, ini semua anggota keluargaku. Iya, Xian tertawa gembira, matanya yang besar berubah menjadi bulan sabit. Ini adalah berkas tentang Heng Yuezong. Ada banyak pengantar di dalamnya. Anda harus membiasakan diri dengannya terlebih dahulu. Ye Chen menyerahkan berkas kepada Xian. Berkas ini diberikan kepadanya oleh Zhang Fengyan hari itu. Sangat teliti, Ye Chen sangat curiga bahwa Zhang Fengyan melakukan intelijen sebelumnya. Tidak hanya Heng Yuezong, tetapi juga banyak perkenalan Zheng Yangzong dan Qing Yunzong. Terima kasih, Tuan. Xian tersenyum, memeluk file itu, duduk dengan patuh di tangga di depan pintu. Dia sudah menundukkan kepalanya dan membentangkan file itu, terpesona oleh keingintahuannya tentang dunia budidaya keabadian. Kakak, siapa dia? Bosan menari tongkat, Hua menatap Ye Chen sambil menyeka keringatnya. Putri kerajaan Zhao, dia datang kepadaku jika dia ingin menumbuhkan keabadian. Ye Chen tersenyum. Putri, Hua terkejut, dan mau tidak mau menatap Xian dengan rasa ingin tahu. Tidak jauh dari sana, ketika saya berada di desa Xinghua sebelumnya, pejabat terbesar yang pernah saya temui hanyalah seorang perwira, dan ini adalah pertama kalinya saya melihat seorang putri. Petik 2. Ye Chen tersenyum, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi tentang Xian, sebaliknya dia memanggil boneka Zixuan. Sejak dia memasuki gerbang dalam, Hua tidak pernah bertarung dengan Zixuan. Namun, sejak Zixuan ditingkatkan ke tingkat prefektur setelah boneka tersebut, belum lagi Hua, bahkan mungkin dia tidak bisa melawannya. Meskipun dia boneka, dia adalah jenis yang berbeda, tidak kuat biasa. Haha, segera, Hua menarikan tongkat besi hitam, dia terus menyerang Zixuan, tapi dipukul mundur lagi dan lagi. Secara alami, Ye Chen telah memberikan perintah kepada Zixuan sejak lama, untuk tidak menggunakan kekuatan mistik dan senjata spiritual, jika tidak, dengan satu gerakan, Hua akan terbunuh di tempat. Mungkin mati, mungkin di mata orang luar, Ye Chen agak keras pada Hua. Biarkan dia melawan boneka tingkat bumi dalam keadaan kental. Kesenjangan kekuatannya terlalu besar, tetapi Ye Chen mengerti bahwa kekerasan saat ini akan membuat Hua He menghasilkan lebih banyak kemajuan pesat dan tumbuh dalam waktu singkat. Pada titik tertentu, Chu Xuaner datang. Melihat anak harimau berdarah yang dipukuli, dia tidak bisa menahan nafas. Nak, kamu melatihnya seperti ini. Apakah kamu tidak takut serangan balik? Petik 2. Apakah maksud tuanku aku terlalu keras? Ye Chen menatap Chu Xuaner sambil tersenyum. Aku tidak melihatmu mengatakan itu. Saat melatihku. Petik 2. Dia berbeda darimu, dia manusia, kamu. Mendengar ini, sudut mulut Ye Chen tiba-tiba berkedut. Chu Xuan, aku tidak ingin kamu mengutuk seperti itu. Petik 2. Aku tidak memarahimu, itu fakta. Chu Xuaner mengangkat bahu, lalu berjalan pergi, menemukan ruang terbuka di hutan bambu kecil, lalu melambaikan tangannya lagi, menyapu sebidang tanah. Hal-hal mulia ditaburkan di sana. Segera, genangan air terbentuk di ruang terbuka itu, memancarkan awan berkabut, dan orang bisa mencium esensi agung dari jarak jauh.
Mengapa kamu membawa kolam Yuling ke sini? Ye Chen menatap Chu Xuaner dengan heran. Ini hanya sepertiga dari kolam jade spirit, kata Chu Xuaner sambil mengatur pengekangan di samping kolam jade spirit untuk mencegah hilangnya esensi di kolam jade spirit, sambil terus menuangkan cairan psikis ke dalam kolam jade spirit. Melihat bagaimana kamu melatih Hua, aku merasa keputusanku masih sangat tepat. Ketika dia dipukuli dan tidak bisa berdiri, biarkan dia masuk untuk merendam tubuhnya. Itu akan menyelamatkanmu pergi ke Jade Spirit Pool di tengah jalan naik gunung. Ini hubungan yang baik. Ye Chen menggosok tangannya dan tersenyum. Guru bijaksana, mengapa Anda tidak tinggal bersama kami juga? Saya akan turun gunung untuk membeli tempat tidur yang kokoh nanti. Aku bisa memikirkanmu. Apakah ini menganiaya tuannya? Chu Xuaner masih mengatur kolam roh giok seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak, itu yang terbaik. Chu Xuaner memutar matanya ke arah Ye Chen, lalu menarik kekuatan supernaturalnya, lalu melirik Xian tidak jauh, lalu berbalik dan menghilang. Pastikan untuk menyiapkan tempat tidur yang lebih kokoh, dan itu pasti akan digunakan di masa depan. Ye Chen terkekeh, dan mulai memikirkan hal-hal indah di musim semi di benaknya lagi, perut bagian bawah. Engah, ledakan, tidak jauh dari situ, Hua tidak tahan lagi, seluruh tubuhnya dipukuli sampai berdarah, dan dia tidak bisa berdiri lagi. Zhang Fengnian merasa tertekan untuk beberapa saat. Ye Chen buru-buru memerintahkan Zixuan untuk berhenti menyerang, dan kemudian menempatkan anak harimau yang terluka di kolam roh giok secepat mungkin. Setelah berendam di air kolam, dia pulih dari luka-lukanya. Sekarang dia juga menemukan seberapa benar Chu Xuaner keputusan itu. Ini juga menghemat waktu yang dihabiskan bola-balik. Tidak jauh dari situ, Xian lari sambil membawa berkas itu datanglah. Melihat bayi harimau yang berdarah itu, wajah kecilnya menjadi pucat karena ketakutan. Apakah kamu takut? Ye Chen meliriknya. Tidak. Meskipun dia mengatakan itu, Xian tidak pernah menyadari bahwa tubuhnya gemetar. Xian, dunia biksu lebih kejam daripada dunia manusia, dan apa yang kamu lihat hanyalah puncak gunung es. Ye Chen memandang Xian dengan serius, tanpa sedikit pun lelucon. Ketika kamu benar-benar memulai jalan ini, kamu akan secara bertahap beradaptasi dengan adegan berdarah adalah kursus wajib untuk setiap biksu. Aku mengerti. Xian mengerutkan bibirnya. Di dunia manusia, kamu adalah putri bangsawan, tetapi di dunia biksu, tidak ada pangeran dan jenderal. Dengan statusmu yang mulia, kamu tidak mendapatkan hak istimewa apapun di sini. Ye Chen melanjutkan, ini adalah tempat di mana yang kuat dihormati. Di dunia, jika yang lemah diintimidasi, jangan mengeluh, karena ini adalah hukum tegas dunia biksu. Petik 2, Tuan, latihan kita baru saja dimulai, kan? Xian mengangkat wajahnya yang belum dewasa dan melihat Ye Chen. Ya, Ye Chen mengangguk, mengkultivasi Dao berarti tidak hanya mengolah dasar, tetapi juga jantung Tao. Selama perjalanan kultivasi, seseorang harus memiliki hati tanpa rasa takut. Jika hati Tao tidak stabil, kenapa menghadap jalan di depan duri? Xian menuliskannya. Xian mengangguk ringan. Lanjutkan membaca berkas, dan kamu akan resmi berlatih besok. Dalam beberapa tahun ke depan, aku akan membuatmu secara bertahap melupakan apa itu rasa sakit. Dia adalah putri kerajaan Zhao, yang ingin menumbuhkan keabadian. Karena alasan ini, dia mengabaikan keberatan ayahnya, ratu dan diam-diam lari keluar istana. Dia tinggal dan tidur di tempat terbuka dan kelaparan makanan. Setelah mengalami angin dan matahari, menggigil di malam yang gelap, dia masih berjalan ribuan mil sendirian datang ke Heng Yue. Itu adalah perjalanan yang sulit, tetapi dia tahu bahwa apa yang disebut kesulitan hanyalah awal yang kecil dibandingkan dengan perjalanan panjang seorang biksu. Bab 287. Di malam hari, semuanya sunyi. Ye Chen, yang sedang duduk bersila di halaman dan bermeditasi, perlahan membuka matanya, lalu masuk ke kamar Xian dengan lembut. Gadis kecil itu tidur nyenyak dengan bantal di pelukannya, dan terkadang dia memimpikannya beberapa patah kata tentang ayah dan ibunya, dan masih ada air mata di sudut matanya. Ini adalah jalan yang kamu pilih. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan menunjuk ke perut bagian bawahnya. Kemudian, gelombang energi sejati meluap dari jari-jarinya dan mengalir dari perut bagian bawah Xian, secara agresif membuka meridiannya. Dengan baik, segera, Xian yang sedang tidur nyenyak sedikit mengernyit, ekspresi kesakitan muncul di wajah kecilnya,
dan keringat mengalir keluar dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, menyebabkan dia mengepalkan tangan kecilnya tanpa sadar kesakitan. Pada titik tertentu, Ye Chen mengerahkan energi sejatinya dan mengumpulkannya di lubang spiritualnya, yang merupakan pintu gerbang kedantian. Di masa lalu, dia juga menggunakan metode ini untuk membantu Hua membuka lubang spiritualnya dan membuka dantiannya. Tidak seperti Hua, Xian lahir dengan akar kebijaksanaan alami, dan lubang spiritualnya setengah tertutup. Orang seperti itu lahir dengan bibit yang baik yang membudidayakan hanya kekurangan pemandu, dan dia mungkin menjadi pemandu. Membuka, dengan kicauan lembut di hati Ye Chen, Zenki yang kental dengan paksa menerobos celah spiritual Xian, membuka saluran meridian dan dantian utama. Ini adalah proses yang sangat menyakitkan. Biasanya, biksu senior akan selangkah demi selangkah untuk mencerahkan juniornya sedikit demi sedikit, tetapi Ye Chen membantu Xian melepaskan diri dalam satu tarikan napas. Ye Chen memahami apa yang disebut rasa sakit jangka panjang lebih buruk daripada rasa sakit jangka pendek, karena dia percaya bahwa Putri Zhao yang tampaknya lemah ini sebenarnya adalah gadis kecil yang sangat kuat. Jika tidak, dia tidak akan datang ke Heng Yue sendirian. Dengan baik, Xian sekali lagi menunjukkan rasa sakit, dan wajah kecilnya langsung menjadi pucat. Namun, saat lubang spiritual dibuka, meridian utama dan portal dantian dibuka, dan energi spiritual langit dan bumi berkumpul ke tubuhnya, rasa sakitnya berangsur-angsur hilang, dan ekspresinya menjadi pucat, merasa lega, seluruh tubuh seakan bermandikan sinar matahari di bulan-bulan musim dingin. Panggilan. Pada titik ini, Ye Chen menarik telapak tangannya, dan Zenki yang disuntikkan ke tubuh Xian juga ditarik. Namun, ini bukanlah akhir. Dia memberi Xian waktu 1/4 jam untuk beradaptasi, dan kemudian dia mulai lagi, mempersembahkan api peri dan membungkus tubuh Xian. Kali ini, dia berhati-hati, karena pelatihan tubuh api abadi bukanlah lelucon, bahkan Xiong Er dan dia hampir tidak dapat menahan rasa sakit, apalagi Xian yang baru saja bangun. Bahaya selama periode ini, sedikit kecerobohan dapat merusak si yayasan kultivasi Yan. Dengan baik, Xian, yang baru saja tertidur, menunjukkan rasa sakit lagi. Dalam tidurnya, dia merasa berjalan maju dengan kaki telanjang di lautan api. Setiap langkah yang dia ambil, dia akan dibakar oleh api. Tubuhnya yang lemah seolah berubah menjadi abu setiap saat. Namun, saat menahan rasa sakit yang parah, tubuhnya juga berubah selama latihan tubuh. Meridian, anggota badan, dan organ dalam yang luar biasa semuanya ditempa oleh api abadi. Kekotoran di dalamnya juga disertai dengan latihan tubuh. Terus-menerus disempurnakan dari tubuh. Setengah jam kemudian, Ye Chen menarik telapak tangannya lagi. Kemudian mengambil Xian, berjalan keluar pintu, dan memasukkannya ke dalam kolam roh giok di halaman. Segera setelah dimasukkan, air di kolam jade spirit berfluktuasi, dan Qi yang mengepul sepertinya menemukan ventilasi, terus mengalir ke tubuh Xian, membantunya menyehatkan meridian dan tulang, dan mencuci dantian yang baru dibuka. Ye Chen tidak menganggur, dan mengorbankan api abadi untuk membantu Xian memurnikan energi yang dituangkan ke dalam dantiannya. Tidak sampai 3 jam kemudian Ye Chen duduk di tanah. Jika itu dia, keringat mengalir dari dahinya. Kamu benar-benar master yang kompeten. Suara wanita yang halus dan menyenangkan terdengar, dan Chu Xuaner muncul di samping jade spirit pond seperti embusan angin. Tuan, kamu benar-benar pengembara malam. Ye Chen melirik Chu Xuaner. Cih, Chu Xuaner tidak menganggapnya serius. Dia menatap Xian di kolam jade spirit, dan tidak bisa menahan nafas. Kembangkan denyut nadi, buka pikiran, dan latih tubuh. Apakah kamu terlalu kejam? Dia hanya seorang gadis kecil. Petik 2. Lalu ketika saya pertama kali datang ke puncak Yunfei, saya masih muda. Ye Chen mengutuk, saya tidak melihat Anda menunjukkan belas kasihan kepada saya. Sudah kubilang, kamu berbeda. Chu Xuaner mengangkat bahu. Mengangkat bahu? Kamu dilahirkan dengan perlindungan tubuh api yang nyata, fisikmu berbeda dari orang biasa, dan darahmu jauh lebih kuat dari biasanya. Bagaimana dia bisa dibandingkan denganmu? Tentu saja aku tahu. Ye Chen meregangkan pinggangnya, jika bukan karena itu, aku akan memukul lebih keras. Petik 2. Maka gadis kecil ini akan menderita. Chu Xuaner menghela napas lagi. Gadis kecil apa? Dia adalah cucumu. Jangan katakan itu. Kamu memanggilku tua. Aku baru berusia 100 tahun, tidak tua. Ye Chen terkekeh dan menggosok tangannya. Tuan, berapa umurmu? Aku berlari ke sini di tengah malam,
bukan hanya untuk melihat Xian. Apakah kamu merindukanku? Mengapa kita tidak mengobrol di kamar? Mendengar ini, Chu Xuaner mengangkat alisnya yang cantik, dan memandang Ye Chen dengan kepala miring dan senyuman. Apakah kamu gatal? Berpura-pura saja aku tidak mengatakan apa-apa. Ye Chen terbatuk datar. Mari kita mulai bisnis. Chu Xuaner memberi Ye Chen pandangan putih, dan bertanya, saya mendengar dari kakak senior Su dan kakak senior Pang, apakah Anda mencari ramuan yang memperpanjang hidup? Memiliki rambut putih panjang, teknik terlarang adalah menggunakan Shuyuan adalah harganya. Petik 2. Mendengar ini, Chu Xuaner mengerutkan bibirnya, merasa sedikit bersalah di dalam hatinya. Jika Ye Chen tidak menggunakan teknik terlarang yang mendominasi itu dengan putus asa untuk menghancurkan Jenderal Yin dan Fana yang aneh itu, dia pasti sudah mati. Dan Tuan, jujurlah, berapa banyak hidup yang tersisa? Chu Xuaner menatap Ye Chen dengan tenang. Masih banyak lagi. Ye Chen tersenyum. Berapa banyak? Chu Xuaner masih bertanya, menatap Ye Chen. Sepertinya dia tidak akan menyerah sampai Ye Chen memberinya jawaban yang akurat. Oke, 2 tahun. Mendengar nomor ini, bahkan konsentrasi Chu Xuaner tidak dapat menahan cemberut. Ini adalah teknik terlarang yang sombong. Petik 2. Ini juga tidak mungkin. Ye Chen mengangkat bahu. Kalau tidak, kita harus menyelesaikan permainan. Tidak apa-apa, aku akan pergi ke Pil City bersama Elder Su Fu di masa depan. Seharusnya ada banyak pil yang dijual di sana. Petik 2. Chu Xuaner menarik napas dalam-dalam, dan dengan jentikan tangannya, mengeluarkan pil ungu dan menyerahkannya kepada Ye Chen. Ini adalah pil buyuan, yang dapat menambah umur 2 tahun, kamu harus memakannya terlebih dahulu. Saya akan terus mencari Anda di masa depan. Petik 2. Ini bagus. Ye Chen terkekeh, tentu saja dia tidak akan sopan. Tuan, Anda memukuli saya setiap kali Anda memberi saya sesuatu. Kali ini saya benar-benar tidak terbiasa. Lalu bagaimana kalau aku menebusnya untukmu? Chu Xuaner memandang Ye Chen dengan penuh minat. Lupakan saja. Ye Chen tertawa kering, memasukkan pil buyuan ke mulutnya, dan membiarkan kekuatan obatnya meleleh ke dalam tubuhnya. Selamat beristirahat. Chu Xuaner melirik Ye Chen, berbalik dan berjalan keluar. Tuan, jika magang saya hanya memiliki 3 hari untuk hidup, apakah Anda akan memperlakukan saya lebih baik? Di belakangnya, Ye Chen menggosok tangannya dan bertanya tanpa malu-malu. Jika kamu berani mati, guru akan menjagamu. Bab 288. Keesokan harinya, Ye Chen masih tidur nyenyak di tempat tidur, ketika Xian yang berlari menyeretnya. Tuan, saya bisa menyerap energi spiritual langit dan bumi. Gadis kecil itu tampak sangat bahagia, melompat seperti peri. Itu benar-benar selamat. Ye Chen menggosok matanya yang mengantuk dan bangun. Aku sibuk hampir sepanjang malam. Tentu saja kamu dapat menyerap energi spiritual langit dan bumi. Jika tidak, pekerjaanku tidak akan berhasil, sia-sia. Terbangun dari mimpi indah, Ye Chen sedang tidak ingin kembali tidur. Setelah bangun dan sarapan sederhana, dia memanggil Xian ke sisinya, dan mengeluarkan sebuah gulungan kuno, yang di atasnya tertulis 3 karakter besar, Disharkurat. Apakah ini profound art yang dikatakan Master? Mata Xian berbinar. Bisa dikatakan seperti ini. Ye Chen menjelaskan, karena itu adalah seni rahasia yang memperkenalkan gerakan. Lebih tepatnya, itu adalah seni bertarung yang misterius. 3 bab pertama semuanya tentang koordinasi bagian tubuh manusia. Adapun 3 bab terakhir, itu adalah keterampilan yang sebenarnya. Alasan mengapa itu disebut kemarahan binatang itu secara alami terkait dengan binatang itu, karena kemarahan binatang itu berasal dari binatang itu. Para pendahulu yang menciptakan kemarahan itu binatang itu sangat teliti dalam memahami keterampilan menerkam, menangkap, dan menabrak binatang itu, jadi mereka meniru binatang itu. Sebagian besar pertarungan binatang itu didasarkan pada tubuh fisik asli. Kadang-kadang orang harus belajar dari mereka. Koordinasi dari kaki, tangan, dan lutut, dan pertarungan jarak dekat sambil memaksimalkan kekuatannya, ditambah dengan tubuh fisiknya yang semakin kuat, pasti akan memiliki efek yang tidak terduga. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Chen, Xian bingung melihat. Ye Chen, tapi Tuan, menurut berkas itu, bukankah seharusnya Anda mengajari saya metode sederhana untuk mengendalikan energi terlebih dahulu? Ye Chen tersenyum, Anda dapat menyerap energi spiritual langit dan bumi, jadi saya harus mengajari Anda metode sederhana untuk mengendalikan energi terlebih dahulu.
Metode Qi, bagaimanapun, sebagai master, saya merasa bahwa sebelum mengajari Anda metode mengendalikan Qi, Anda perlu mempelajari teknik rahasia pertarungan jarak dekat. Petik 2. Terlalu banyak biksu yang berkultivasi, terlalu mengandalkan Qi sejati, dan terlalu mengejar bentuk seni mistik yang indah, sehingga mengabaikan keterampilan bertarung yang paling primitif. Akibatnya, kebanyakan biksu tidak berkultivasi rendah, tetapi mereka mengerikan dalam jarak dekat pertempuran. Ini berantakan, Ye Chen berkata sambil tersenyum, karena kamu telah menjadi muridku, bagaimana kamu bisa menjadi tuanku? Secara alami, Anda akan bertanggung jawab untuk Anda. Latih pertarungan jarak dekat terlebih dahulu, yang dapat membuat fondasi Anda lebih kuat. Anda dapat memahaminya, meskipun saya tidak memahaminya dengan baik, Xian dapat belajar seperti yang Anda ajarkan kepada saya, Tuan. Xian terkikik. Aku suka murid sepertimu. Ye Chen tersenyum, mengeluarkan sepasang gelang dan sepasang gelang kaki dan menyerahkannya kepada Xian. Ini adalah gelang gravitasi, yang masing-masing beratnya 10 kati, dan kamu memakainya setiap hari apakah kamu sedang berlatih atau tidur. Gelang ini tidak bisa dilepas tanpa izin saya. Petik 2. 40 kati. Xian tidak bisa membantu tetapi menelan, tapi dia masih memakai gelang itu. Mungkin itu terlalu berat untuknya, jadi wajahnya yang kecil memerah. Ayo mulai, Ye Chen memberi perintah, sebelum melatih kemarahan binatang itu, larilah mengelilingi hutan bambu kecil selama 30 putaran. Petik 2. Xian mengangguk berat, lalu menarik napas dalam-dalam, mengambil langkah berat, dan mulai berlari mengelilingi hutan bambu kecil. Tidak butuh waktu lama sebelum dia sudah bercucuran keringat. Kakak, dia tidak akan kelelahan. Hua memandang Ye Chen dengan ragu-ragu. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Kamu bisa menjadi master jika kamu harus menanggung kesulitan. Hua bergumam, berjalan pergi sambil berpikir, dan mulai menari batang besi hitam lagi. Meskipun dia juga memakai gelang gravitasi, setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Chen, dia juga mengikatkan 2 pemberat di betisnya lagi. Sepotong batu besi, masing-masing beratnya 50 kati. Selanjutnya, Ye Chen menemukan tempat yang nyaman, mengeluarkan gulungan kuno, dan menontonnya dengan tenang, terkadang tidak lupa untuk melihat Xian dan Hua. Xian berlari setelah kurang dari selusin putaran, dia kehabisan napas, dan langkah kecilnya menjadi terhuyung-huyung, dan bayi harimau itu tidak jauh lebih baik, karena dia menambahkan berat 100 kati ke dirinya sendiri, dan kecepatan menari tongkat itu terlalu cepat. Jauh lebih lambat, Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, dan terus melihat gulungan kuno itu. Di sisi lain, Zhang Fengnian ingin melangkah maju beberapa kali, tetapi dia menarik napas dalam-dalam dan menahan diri. Meskipun dia tahu Ye Chen keras, dia juga setuju dengan pendekatan Ye Chen. Landasan seorang biksu terlalu penting untuk kultivasi. Pada titik tertentu, Xian setengah berlutut di tanah dengan plok, sudah meneteskan keringat dan mengepul di sekujur tubuhnya. Tapi untungnya, dia berlari 30 putaran secara belak-belakan, tanpa mengeluh, yang mengejutkan Ye Chen, sedikit meremehkan ketekunan gadis kecil ini, dia lebih kuat dari yang dia bayangkan. Aku akan memberimu waktu setengah jam untuk istirahat. Meski terkejut, Ye Chen tetap berkata, Xian mengangguk, dan buru-buru berjalan ke kolam jade spirit, sambil menyesuaikan napasnya, menambah konsumsinya sendiri dengan esensi air di kolam jade spirit, sambil melihat metode rahasia kemarahan hewan yang diberikan kepadanya oleh Ye Chen. Setengah jam kemudian, gadis kecil itu melompat keluar dari kolam jade spirit, dan berdasarkan pemahamannya tentang metode rahasia kemarahan binatang itu, dia mulai menari dengan tinju dan kakinya, membuatnya sangat lambat. Kemampuan pemahaman gadis kecil ini benar-benar menakutkan. Meskipun Ye Chen sedang membaca gulungan kuno, dia memperhatikan Xian. Meskipun kecepatan Xian lambat, dia telah menangkap beberapa arti sebenarnya dari kemarahan binatang itu dalam pertempuran jarak dekat. Pada waktunya, prestasinya tidak akan kalah dengan kakak senior Liu Yi. Gumam Ye Chen. Di luar hutan bambu kecil, Chu Xuaner datang lagi, dan di belakangnya adalah seorang pemuda berbaju hitam, ekspresinya kusam, matanya kosong, dan tidak ada emosi di wajahnya. Dia tampak seperti boneka, dan sebuah boneka tingkat manusia. Tuan Patriark, Xian, yang sedang berlatih, menarikan tinjunya, dan tidak lupa menunjukkan senyum cerah kepada Chu Xuaner. Jangan khawatirkan aku, teruslah berlatih. Chu Xuaner tersenyum lembut, berjalan menuju Ye Chen,
melirik pergelangan tangan dan pergelangan kaki Xian, dan menyadari bahwa itu adalah gelang gravitasi. Hanya ketika dia mulai berlatih, dia diberi cincin pergelangan tangan dan pergelangan kaki yang beratnya 40 kati. Anda cukup kejam untuk menjadi seorang master. Chu Xuaner melirik Marvin Ye. Dibandingkan denganmu, aku tidak terlalu dekat. Ye Chen mengerutkan bibirnya. Ketika kamu melatihku, itu lebih dari 40 kati, itu 500 kati. Dibandingkan dengan waktu saya merasa melatih Xian hanyalah lelucon. Aku sudah mengatakan semuanya, kamu berbeda dari mereka. Petik 2. Iya, itu berbeda. Mereka manusia, dan aku binatang buas. Petik 2, itu yang kamu katakan. Chu Xuaner mengangkat bahu, lalu menunjuk ke boneka level manusia yang dia bawa. Ini, jangan biarkan aku menghancurkan boneka level manusia yang kamu inginkan. Aku meminjamnya dari kakak senior Pang. Petik 2, biarkan aku memukulnya, dan aku akan meledakkannya dengan satu pukulan. Ye Chen terkekeh, tapi aku menggunakannya untuk melatih Hua dan Xian, dan aku akan pergi ke Danceng besok. Dalam beberapa hari aku tidak di sini, aku harus membiarkan mereka melakukan pertempuran yang sebenarnya. Petik 2, mereka hanya begitu tua, biarkan mereka mencoba dengan boneka. Chu Xuaner melirik Ye Chen. Seperti yang kamu katakan, mereka yang bisa mengalahkan harus belajar dulu bagaimana cara dipukul. Petik 2, kamu mengingatnya dengan sangat jelas. Petik 2, Tuan, jangan katakan apa-apa, saya belajar ini dari Anda. Ye Chen melambaikan tangannya, saya akan mengajari mereka bagaimana Anda mengajari saya saat itu. Karena mereka adalah manusia dan saya adalah binatang buas, saya akan mengurangi intensitas pelatihan yang sesuai. Petik 2, mengapa saya mendengar kebencian yang begitu besar? Chu Xuaner menatap Ye Chen sambil tersenyum. Omong kosong. Petik 2, tapi ternyata pelatihan saya sangat sukses. Chu Xuaner merentangkan tangannya, kamu tidak menyangkal ini, bukan? Tentu saja aku tidak menyangkalnya, itu sebabnya aku belajar darimu untuk melatih murid. Ye Chen juga merentangkan tangannya, mengingat kisah suksesmu, aku pasti akan melatih Xian menjadi monster. Petik 2, terserah kamu, pokoknya jangan berlebihan. Chu Xuaner menatap Xian tidak jauh sambil tersenyum, kapan kamu akan pergi ke Danceng? Petik 2, awal malam ini. Petik 2, bab 289. Hari pelatihan berlalu dengan tenang, dan ketika malam tiba, Xian dan Hua kelelahan dan pingsan. Namun, kedua lelaki kecil itu masih penuh energi, terutama Xian, dengan keinginannya untuk berkultivasi dan bakat pemahamannya yang luar biasa, dia masih memikirkan gerakan sampai waktu makan. Di malam hari, keduanya berendam di kolam jade spirit selama 3 jam sebelum tertidur. Ye Chen mulai sibuk lagi, berjalan mengitari ruangan mereka berdua satu demi satu, mengatur tubuh mereka untuk mereka, lalu duduk bersila di halaman untuk bernapas dan menyesuaikan napas. Pada dini hari, Ye Chen bangun dari futon, menutupi seluruh tubuhnya dengan jubah hitam, dan mengenakan topeng hantu, lalu dia menyelinap turun dari puncak Yunfei, dan kemudian menyelinap keluar dari sekte Heng Yue. Tidak sampai lebih dari 10 mil jauhnya dia berhenti di Gunung Tandus, di mana Su Fu sudah menunggu. Ini adalah tempat yang dia setujui sebelumnya dengan Su Fu. Agar tidak memberitahu orang lain bahwa dia dan Su Fu akan pergi ke Pil City, mereka hanya bisa menyelinap seperti ini. Tidak mungkin, semua ini untuk menyembunyikan rahasia kemampuannya untuk mengolah dari dunia luar. Ayo pergi. Su Fu mengulurkan pedang terbang, dan Ye Chen berbalik dan melompat ke atasnya. Ngomong-ngomong, tetua, bisakah para alkemis berpartisipasi dalam pertemuan alkimia? Ye Chen hanya duduk dan menatap Su Fu. Kamu bisa mengatakan itu. Su Fu mengelus janggutnya, misalnya, kamu dibawa olehku untuk berpartisipasi dalam pertemuan alkimia. Dengan rekomendasiku, kamu dapat berpartisipasi secara langsung, tetapi beberapa alkemis muda adalah pembudidaya biasa. Tanpa rekomendasi dari para alkemis senior, mereka harus mendaftar untuk berpartisipasi. Apakah ada perbedaan? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja ada perbedaannya. Su Fu menjelaskan, alkemis yang mendaftar sendiri harus membayar biaya pendaftaran sendiri. Tetapi jika mereka direkomendasikan oleh alkemis senior, mereka dapat menghemat biaya pendaftaran. Namun, untuk menyembunyikan identitas Anda, saya tidak dapat merekomendasikannya untuk Anda, jadi Anda harus mendaftar sendiri. Apakah biaya pendaftarannya mahal? Ye Chen terkekeh. Tidak apa-apa,
Tapi bagimu, ini masalah sepele, kata Su Fu, tidak lupa melirik tas penyimpanan Ye Chen. Tidak peduli seberapa muda kamu, itu uang. Aku tahu kamu punya uang. Su Fu memutar matanya ke arah Ye Chen, dan kemudian pergi ke pedang terbang dijiwai dengan kekuatan spiritual. Bersenandung, pedang terbang itu bergetar hebat, dan kecepatannya meningkat tajam. Selanjutnya, Fei Jian terus mendarat di kota-kota kuno, dan Ye Chen serta Su Fu terus menggunakan susunan teleportasi untuk berteleportasi. Sepanjang jalan, Ye Chen menangis terseduh-seduh. Saya berkata, Penatua Su, seberapa jauh kota Pil? Saya mengetahuinya, setidaknya 500.000 mil jauhnya dari Heng Yuezong. Apakah itu di sini? Su Fu berkata dengan marah, dan kemudian dia tidak lupa menunjuk ke kejauhan. Mendengar ini, Ye Chen mau tidak mau melihat ke arah yang ditunjuk Su Fu. Begitu dia melihatnya, dia melihat sekelompok gunung yang megah, dan di antara kelompok gunung itu, ada sebuah kota kuno yang sangat besar. Sejauh menyangkut kota kuno, itu benar-benar megah dan megah. Keseluruhannya diselimuti awan tebal dan kabut, dan berkabut, memberi orang rasa misteri. Itu adalah kota peri di bumi. Ini adalah kota kuno terbesar yang pernah saya lihat. Melihatnya, Ye Chen tidak bisa tidak kagum. Dan Cheng, apakah itu tidak besar? Su Fu mengelus janggutnya, meskipun ini hanya kota kuno, jangan remehkan. Ada banyak alkemis di kota ini, mungkin bisa dikatakan lebih dari 60% dari alkemis di seluruh Great Chu berkumpul di sini, dan untuk alasan inilah kekuatan di kota. Alkimia tidak dapat diperkirakan. Petik 2, aku mengerti. Ye Chen mengangkat telinganya, artinya, jangan membuat masalah di Pil City. Kamu bisa mengajariku. Su Fu tersenyum sedikit. Tempat ini bukan sesuatu yang bisa disinggung siapapun. Alkemis daya tariknya bukan hanya untuk bersenang-senang. Belum lagi 3 sekolah, bahkan orang-orang dari istana Haus Darah berani jangan membuat masalah di sini. Petik 2, oke, kamu bisa bermain di sini. Kata Su Fu Yujian berhenti. Oke, Ye Chen berbalik dan melompati pedang terbang ini juga telah dibahas sebelumnya, dan mereka berdua tidak bisa masuk pada saat yang bersamaan. Masih kalimat yang sama, hanya untuk amannya, Anda harus tahu bahwa dia sekarang berpartisipasi dalam kompetisi alkimia sebagai alkemis biasa. Jika orang melihat dia datang bersama Su Fu, itu pasti akan menimbulkan kecurigaan. Setelah memasuki Pil City, jangan pergi ke Pil Mansion untuk menemukanku kecuali kamu harus melakukannya. Su Fu menginstruksikan, jangan melepas topengmu juga. Dimengerti, itu dia. Su Fu menyingkirkan pedang terbang, menginjak kehampaan, dia terbang menuju Pil City. Setelah Su Fu pergi, Ye Chen mengubah api emas aslinya menjadi hitam, dan mengubah langit hitamnya menjadi emas. Orang ini biasanya suka bermain, tapi dia masih sangat berhati-hati. Setelah menyelesaikan ini, Ye Chen berlari ke Pil City. Harus dikatakan bahwa Ye Chen merasakan tekanan agung ketika dia benar-benar berada di bawah kota Pil. Kota Pil benar-benar terlalu besar, dan tembok kota saja tingginya ratusan kaki. Selain itu, lokasi Pil City juga sangat misterius. Merupakan pusat dari 9 gunung, inilah kekuatan 9 naga. Langit dapat diserap dari atas, dan urat bumi dapat diambil dari bawah. Jika Anda berlatih alkimia di sini, Anda akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Tidak terlalu tinggi, Ye Chen mengangkat kepalanya dan tidak bisa menahan nafas dan mendecakkan lidahnya. Ketika dia mengangkat kepalanya, pedang terbang menuju kehampaan di timur dengan kecepatan yang sangat cepat, dan mendarat di depan gerbang Pil City dalam sekejap mata. Orang yang datang adalah seorang lelaki tua berbaju ungu dengan seorang lelaki muda berbaju putih. Ye Chen melihat tanpa sadar, matanya tiba-tiba sedikit menyipit, dan cahaya dingin melintas di matanya. Jangan salahkan dia untuk ini, karena kedua orang itu berasal dari Zhen Yangzong, dan sebagai mantan murid Zhen Yangzong, dia masih mengenal mereka berdua. Pria tua berbaju ungu adalah Changshan Taoist, seorang alkemis dari Zhen Yangzong, dan pemuda di putih adalah satu-satunya murid Tao Changshan, Li Yuanyang. Tuan, bagaimana saya mendengar bahwa Ye Chen, yang menggertak tuannya dan memusnahkan leluhurnya, masih hidup? Apakah dia akan datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan alkimia ini? Lagi pula, dia adalah api yang nyata. Tepat setelah jatuh, Li Yuanyang memandang Changshan Taoist. Kurang dari BR lebih besar dari dia. Pendeta Tao Changshan mencibir dengan bercanda. Berkah dia selamat, tapi dia sudah menjadi orang yang tidak berguna. Bahkan jika dia membawa api sungguhan, dia tidak akan pernah bisa membuat alkimia.
Alkimia membutuhkan lebih dari sekedar api. Petik 2. Sayang sekali dia benar-benar marah. Li Yuanyang menghela nafas diam-diam, tapi matanya penuh keserakahan. Itu hanya orang yang tidak berguna. Pendeta Tao Changshan mencibir lagi, matanya penuh keserakahan. Jika Su Fu berani membawanya ke sini, aku pasti akan membuatnya datang dan pergi. Api emas asli, aku sangat menyukainya. Petik 2. Mereka berdua berjalan ke Pil City satu demi satu sambil berbicara, dan sebelum pergi, mereka melirik Ye Chen di sampingnya dengan jijik. Setelah keduanya pergi, cahaya dingin di mata Ye Chen meledak lagi, dan dia mencibir, jika kamu ingin memenangkan api asli Lao Su, kamu harus membayar harganya dengan darah. Juga, aku suka api aslimu, Tuan Muda sangat banyak. Nah, dengan mengatakan itu, Ye Chen juga masuk ke danceng. Wow, begitu dia masuk, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Saya tidak tahu apakah saya tidak melihatnya, saya terkejut ketika melihatnya. Bagian dalam kota dan benar-benar mewah. Dimanapun Anda melihatnya, Anda bisa melihat istana dan pavilion, dan terkadang ada pegunungan di dalamnya. Jalanannya luas dan jalannya berkelok-kelok. Awan dan kabut, jika Anda menciumnya dengan cermat, Anda juga bisa mencium aroma obat yang kuat. Sepanjang jalan, Ye Chen melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Jalanan penuh dengan orang, dan ada kios di kedua sisinya. Pemilik setiap kios tidak sederhana, yang terlemah juga dalam kehampaan roh. Barang yang mereka jual bermacam-macam barang aneh, tapi yang paling banyak adalah obat mujarab dan alkimia roh rumput ini. Gudong, Ye Chen terpesona, dan setiap kali dia melihat ke sebuah kios, dia diam-diam akan menelan seteguk air liur. Jika dia menelan semua barang yang mereka jual, itu akan terasa luar biasa. Ayo daftar dulu. Ye Chen terbatuk datar, dan memalingkan muka dari kios-kios di kedua sisi jalan. Setelah hanya mengidentifikasi arah, dia berjalan menuju rute yang telah diberitahukan Su Fu sebelumnya. Bab 290. Ini adalah loteng, dan semua orang yang masuk dan keluar adalah alkemis muda, dan kebanyakan dari mereka adalah praktisi biasa. Begitu Ye Chen masuk, dia melihat meja batu di tengah loteng, dan di sisi lain meja batu duduk seorang lelaki tua berambut abu-abu, mungkin penatua yang mengatur pendaftaran di danceng. Tanpa banyak berpikir, Ye Chen berjalan perlahan. Namun, ketika dia sampai di meja batu, lelaki tua berambut abu-abu itu menatapnya. Untuk ini, Ye Chen mengerti dengan sangat baik. Tetapi semua alkemis yang datang ke sini untuk mendaftar pada dasarnya tidak memiliki latar belakang. Jika tidak, mereka tidak akan mengeluarkan uang untuk mendaftar. Karena mereka tidak memiliki latar belakang, mereka secara alami tidak akan dihargai oleh orang lain. Senior, saya di sini untuk mendaftar ke konferensi pertarungan pil. Ye Chen tersenyum, dan tidak lupa untuk melakukan etiket yang harus dilakukan oleh seorang junior. Nama, pria tua berambut abu-abu itu bertanya dengan santai. Chen Ye. Ye Chen melaporkan nama yang dia pikirkan sejak lama. Biaya pendaftarannya 100.000. Pria tua berambut abu-abu itu mengeluarkan slip giok dan menuliskan kata, Chen Ye, dan berkata dengan nada netral. 100.000. Ye Chen tidak bisa menahan teriakan karena konsentrasinya. Begitu tiba-tiba pria tua berambut abu-abu di depannya tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Apakah ada masalah? Terkejut dengan Ye Chen, lelaki tua berambut abu-abu itu menatap Ye Chen dengan ekspresi muram. Tidak masalah. Ye Chen batuk kering, tetapi masih mengeluarkan tas penyimpanan dari lengannya, dan terus mendecakkan lidahnya, diam-diam berpikir bahwa biaya pendaftaran biasanya tidak mahal, dan sulit bagi orang biasa jika Anda mampu membelinya. Tidak heran jika tidak banyak orang di tempat pendaftaran ini, hanya biaya pendaftaran yang membunuh banyak orang. Pegang jade slip ID card, dan gunakan untuk mengikuti kompetisi alkimia besok. Nada pria tua berambut abu-abu itu masih belum asin. Terima kasih, senior. Ye Chen buru-buru mengambil slip batu giok itu. Alkemis dari kota alkimia saya akan mendemonstrasikan alkimia di belakang. Mereka yang datang untuk mendaftar akan memiliki kesempatan untuk menontonnya. Pria tua berambut abu-abu itu menutup matanya dan mengistirahatkan pikirannya. Ekspresinya secara mengejutkan acuh tak acuh sejak awal untuk mengakhiri. Dengan baik, Ye Chen menjawab, berjalan mengitari meja batu, dan berjalan ke pintu batu yang terbuka. Berjalan ke gerbang batu,
dia melihat 3 gerbang cahaya, yang di kiri ditandai dengan nama Tian, yang di tengah ditulis dengan nama Di, dan yang di kanan ditulis dengan nama Xuan, dan di samping setiap gerbang cahaya berdiri sebuah tablet batu, kurang dari BR lebih besar dari Tianzi, Dizi, Xuanzi. Ye Chen menyentuh dagunya, apakah ini masih dibagi menjadi beberapa level? Berpikir di dalam hatinya, Ye Chen mengangkat kakinya dan hendak berjalan melalui pintu cahaya di tengah Dizizi. Tetapi saat berikutnya Guang Men gemetar dan memantulkannya kembali, dan kepalanya masih sakit karena shock. Wow, Ye Chen menutupi kepalanya, menyeringai kesakitan. Seorang pria muda dengan pakaian ungu berjalan keluar dari gerbang cahaya. Melihat Ye Chen menutupi kepalanya, dia menatap Ye Chen dengan rasa ingin tahu, apa yang kamu lakukan? Jadi saya datang ke sini. Ye Chen menjelaskan, tapi baru saja saya akan masuk, saya terpental kembali oleh pintu lampu. Ini adalah pertama kalinya Anda di Danceng. Pria muda berbaju ungu menatap Ye Chen ke atas dan turun. Ya, pertama kali. Tidak heran, pemuda berpakaian ungu itu mengangguk, lalu meraih Ye Chen. Ayo, saudaraku, izinkan saya menjelaskannya kepada Anda. Mengatakan itu, pemuda berpakaian ungu itu menunjuk ke 3 gerbang cahaya. Jika Anda memiliki api binatang buas di tubuh Anda hanya dapat memasuki ruangan misterius. Jika Anda memiliki api bumi di tubuh Anda dapat memasuki ruangan misterius dan ruang dasar. Jika Anda memiliki api nyata di tubuh Anda dapat memasuki 3 kamar sesuka hati. Tetapi tidak peduli apakah Anda memiliki api binatang, api tanah atau api nyata di tubuh Anda harus terlebih dahulu meletakkan api Anda ke tablet batu di sebelah pintu sebelum Anda dapat masuk, dan Anda hanya dapat masuk ke setiap kamar sekali, mengerti? Ini, ... Itulah artinya. Ye Chen tertawa datar. Masuk dan lihat, aku sudah selesai. Pria muda berbaju ungu itu menepuk bahu Ye Chen, berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, Ye Chen hanya melirik ke 3 kamar, dan kemudian dengan sadar datang ke Guang Men Tianzihao di paling kiri. Segera, dia meletakkan telapak tangannya di prasasti itu, dan dengan pikiran, nyala api disuntikkan ke dalamnya. Kemudian, pintu cahaya bergetar. Melihat ini, dia mengangkat kakinya dan berjalan ke gerbang cahaya. Ini adalah batu dengan radius hanya sekitar 50 kaki. Tetapi kosong, hanya seorang gadis berusia sekitar 14 atau 15 tahun yang tidur di atas platform batu. Ye Chen sedikit terkejut, melirik ke ruang batu, dan kemudian mengalihkan perhatiannya ke gadis itu lagi, lalu terbatuk, dan memanggil dengan lembut, "Yah, aku di sini untuk melihat demonstrasi alkimia." Gadis tidur mengangkat kepala kecilnya, dan terus menggosok matanya yang mengantuk. "Kamu juga datang untuk melihat demonstrasi alkimia," kata Ye Chen sambil melihat sekeliling. "Alkemis yang mendemonstrasikan alkimia di Pil City belum datang." "Bukankah itu aku?" Gadis itu menggeliat dengan ganas. "Berdiri malas. Kamu." Ye Chen cukup terkejut, melihat ke atas dan ke bawah gadis itu. Dia baru berusia 14 atau 5 tahun, dan dia tahu bahwa gadis itu adalah usianya yang sebenarnya. Benar-benar tidak terduga bahwa Pil City mengirimnya untuk mendemonstrasikan alkimia, untuk alkemis terdaftar dari yang dia harapkan. "Kenapa aku tidak terlihat seperti itu?" Gadis itu menggembungkan mulutnya, seperti. Ye Chen tersenyum, dan bertanya dengan curiga, "Mengapa tidak ada yang datang untuk melihatmu mendemonstrasikan alkimia? Hanya alkemis dengan api sungguhan yang bisa memasuki ruangan ini." Gadis itu menggosok dagunya dengan keras. "Kepala kecil, yang mana dari alkemis dengan api sungguhan yang bukan kue manis? Saya khawatir mereka telah lama direkrut oleh alkemis yang lebih tua, dan mereka direkomendasikan oleh alkemis yang lebih tua. Jadi tentu saja mereka tidak harus datang ke sini menghabiskan uang untuk mendaftar. Pada dasarnya adalah alkemis dengan api bumi dan api binatang." Tidak heran, Ye Chen menyentuh dagunya. "Aku menunggu 1 hari, dan akhirnya aku mendapatkan seorang alkemis dengan api sungguhan." Gadis itu memandang Ye Chen dengan mata besar. "Kamu adalah seorang alkemis dengan api sungguhan, tidak ada yang merekomendasikanmu. Mengapa datang ke sini dan menghabiskan uang untuk menandatangani naik? Sudah hilang. Aku datang dari sudut gunung, dan aku tidak kenal alkemis tua manapun." Ye Chen dengan santai memberi alasan. "Sayang sekali, kenapa kamu tidak mulai mendemonstrasikan alkimia? Aku akan pergi setelah menontonnya," kata Ye Chen. "Apa yang terburu-buru? Kemarilah, tunjukkan apimu yang sebenarnya." Gadis itu menggosok tangan kecilnya. "Kalau begitu tunjukkan milikmu dulu,"
Kalau begitu tunjukkan. Gadis itu murah hati dengan pikiran, dia memanggil api aslinya dan menggantungnya di tangan kecilnya. Itu adalah api ungu, itu memang api yang sebenarnya. Bagus sekali. Ye Chen meliriknya, lalu memanggil api peri miliknya sendiri yang telah berubah menjadi hitam, dan menggantungnya di telapak tangannya. Hitam, mata gadis itu penuh kejutan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencondongkan tubuh ke depan. Kedua matanya yang besar berkedip ke arah api peri di telapak tangan Ye Chen. Ini pertama kalinya aku melihat api hitam yang nyata. Ngomong-ngomong, aku ingin menunjukkan cara memurnikan beberapa pil roh. Ye Chen menyingkirkan api peri dengan tangannya, dan menatap gadis itu. 3 pola, gadis itu mengulurkan 3 jari. Benar-benar tidak mudah bagimu untuk bisa memurnikan ramuan 3 butir. Ye Chen menghela nafas dan mendecakkan lidahnya. Apa ramuan 3 butir itu? Kakak perempuan senior saya dapat memurnikan ramuan 4 butir. Si Wen, kakak perempuan. Ye Chen mengangkat alisnya dan bertanya dengan ragu, kakak seniormu adalah gadis misterius, kan? Tentu saja itu dia. Gadis itu terkikik. Dia adalah penerus masa depan kota alkimia kita. Bakatnya dalam alkimia tidak tertandingi oleh generasi alkemis yang lebih muda di Dacu. Bahkan beberapa alkemis yang lebih tua bukan lawannya. Dia ditakdirkan untuk menjadi seorang legenda yang tidak akan rusak. Jangan sebutkan legenda padaku, aku tidak percaya pada legenda. Ye Chen menemukan tempat yang nyaman dan duduk. Mengapa kamu tidak mempercayainya? Gadis itu melirik Ye Chen, apakah kamu mempertanyakan alkimia kakak perempuanku? Tentu saja tidak. Ye Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, legenda hanya untuk didengar orang. Bukankah tubuh roh misterius juga merupakan legenda yang tak terkalahkan? Bukankah itu telah dihancurkan oleh orang lain? Mungkin legenda kakak perempuanmu juga akan hancur. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Chen, gadis itu memutar matanya, itu benar roh. Tapi ketika Ye Chen yang mengalahkan tubuh roh misterius, api aslinya adalah emas. Saya mendengar bahwa dia telah menjadi orang yang tidak berguna. Jika dia masih bisa berlatih, mungkin dia juga akan berpartisipasi dalam pertemuan alkimia ini. Petik 2. Agak dibuat-buat, jika kamu masih berlatih atau tidak, aku akan pergi. Ye Chen melirik gadis itu. Alkimia? Tentu saja. Gadis itu terkikik, dan mengeluarkan tungku alkimia. Tuan menghukumku untuk datang dan mendemonstrasikan alkimia. Setelah pemurnian, aku bisa meninggalkan tempat hantu ini. Bersambung.